KBH Multazam Adawah. Semoga membawa manfaat untuk ke depan. Telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Tri Pitara yang akan menyampaikan berkaitan dengan usaha dalam semua ibadah untuk meraih haji mabrur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iswan, alhamdulillah. Sehat Ustadz. Amin. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita akan berbincang masalah yang kaitannya dengan usaha. Semua jamaah berusaha Ya. di dalam ibadah, baik itu tawaf, sa'i, wukuf, sampai pada mabit dan semua rangkaian ibadah itu untuk diusahakan untuk apa? Agar meraih haji yang mabrur. Ya, kesempurnaan. Iya, kiat-kiat apa kira-kira yang untuk memberikan bekal kepada calon jamaah haji yang akan nanti berangkat? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk meraih sebuah kesempurnaan di dalam ibadah haji, yaitu untuk mendapatkan haji yang mabrur, maka yang harus kita dasari utamanya adalah kita harus memiliki pemahaman yang cukup mendalam, yaitu tentang bagaimana kita itu tahu filosofi dan hakikat ibadah haji itu. Karena setiap rangkaian di dalam prosesi ibadah haji itu, semua item-item proses stase-stase yang kita lakukan di dalam ibadah itu, ketika satu hal ini tidak terjadi kemampuan untuk melakukan itu, mengamalkan itu, maka bisa semuanya dalam rangkaian ini akan menjadi hal yang sia-sia, Ustaz. Oleh karena itu pengaruhnya di situ. Karena itu kita harus dasari dengan filosofi bagaimana kita pemahaman tentang ibadah haji itu. Nah, yang terjadi kita harus paham betul, yaitu didasari yang paling utama pertama adalah pemahaman bagaimana rukun Islam dan bagaimana rukun iman itu. Rukun Islam di sini sudah kita ketahui ada 5. Nah, di antaranya rukun Islam itu diawali dengan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, haji ini dimulai dari syahadat. Jadi ketika syahadatnya batal, hajinya juga otomatis batal. Dan di dalam konteks ini, selain adanya rukun Islam, yaitu ada rukun iman. Yaitu ada rukun iman yang ada 6 itu. Dimulai dari bagaimana kita mengimani kepada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab suci. Kitab suci tidak hanya Quran ya. Jadi 4 kitab itu yang kita harus pahami. Ada Taurat itu, Zabur dan seterusnya itu, termasuk Injil. Nah, di dalam iman itu juga kita harus mengimani Rasul dan iman pada hari akhir serta qada dan qadar. Nah, ini harus di dalam pemahaman konteks iman harus utuh. Nah, apa sebabnya? Kenapa kita harus memahami ini dengan sepenuh hati? Karena ini perlu ada suatu implementasi di dalam sebuah perilaku kita saat di dalam ibadah haji. Nah, haji itu sebetulnya diletakkan pada rukun yang kelima, rukun Islam yang kelima. Nah, esensinya apa ibadah haji itu? Yaitu kapasitas kemampuan manusia ini untuk menyerahkan diri, Ustaz. Jadi berserah diri pada Allah SWT, yaitu seorang hamba yang pada posisinya adalah tawakal sepenuhnya. Jadi di dalam bentuk itu maka kita harus mempersiapkan diri yang namanya dipanggil oleh Allah, yaitu dipanggil di haribaan Allah. Makanya haji itu sebetulnya persiapan mati. Jadi berarti semua potensi secara komprehensif itu tadi. Iya, betul. Apapun yang kita lakukan dalam prosesi ibadah haji itu sebetulnya penyerahan diri kita betul-betul orang yang sudah siap untuk menghadap Allah. Dalam artian sampai toh nanti adalah ibadah sampai sakaratul maut, yaitu mati. Serah diri pada Allah sepenuhnya. Sepenuhnya. Nah,
Oleh karena itu di dalam konteks ibadah haji ini, maka dasar utama adalah ketauhidan. Jadi dasar tauhid ini adalah satu hal yang mendasar, sehingga seseorang yang ibadah hajinya itu nanti mabrur, maka yang terjadi ketika orang itu mabrur, hidupnya adalah bahagia. Jadi tidak ada orang ibadah haji pulang haji kok nesu, kok dia dalam keadaan menyesal. Kenapa kemarin ibadah haji dengan antri, dengan berpanas-panas dan seterusnya itu, antri-antri di mana-mana itu posisinya tidak ada satu hal yang namanya rekoso, tidak ada sesuatu yang namanya kesakitan. Jadi di dalam sebuah kepayahan, keletihan dan sebagainya itu adanya bahagia. Dan sampai akhirnya pulang di dalam kepulangan haji di tanah air itu, dari tanah suci, maka posisinya adalah bahagia. Nah, loss. Jadi betul-betul dia sebagaimana bayi lahir itu yang dalam keadaannya betul-betul adanya bahagia. Bayi itu kan nggak ada yang susah, sesuanya happy terus ya. Nah, oleh karena itu rukun iman ini sifatnya adalah paket. Paket itu berarti tidak boleh ada yang tercecer. Nah, begitu juga dalam pemahaman yang namanya rukun iman itu, ketika satu hal tidak mengimani, maka kita tidak bisa menjadi orang yang beriman secara utuh. Karena itu ketika kita iman pada Allah, ya harus iman pada malaikat. Begitu juga kitab-kitab, di mana nanti ada ayat-ayat yang kita itu nggak srek, nggak bisa, berarti mengkufuri, berarti tidak adanya iman totalitas. Nah, termasuk bagaimana ada qada dan qadar. Jadi sebuah peristiwa yang kita alami di tanah suci, peristiwa di tanah air, semuanya itu adalah tidak lepas dari qada dan qadarnya. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa itu tidak pernah dia ada satu keluhan, tidak pernah ada satu hal yang menyebabkan dia menjadi emosional ketika melihat peristiwa itu seperti yang tidak dia perkenankan. Jadi dia tidak berharap itu terjadi, tapi terjadi. Nah, ketentuan. Karena itu Ustadz Irfan, yang namanya iman itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud iman. Jadi iman di sini adalah yang namanya kita berkemampuan untuk memiliki pengakuan. Jadi pengakuan yang ada melahirkan pengakuan terhadap Allah SWT ya. Nah, ini melahirkan sikap kita menerima, dan menerima itu diikuti dengan ketundukan, yaitu taat. Sehingga ketika kita secara bahasa iman itu artinya sebuah pengakuan diri kita untuk menerima. Jadi ketika sebuah peristiwa terjadi, kok tidak bisa kita menerima, kita belum bisa mengimani. Nah, coba kita bisa lihat Ustaz Irfan, ketika seseorang berada dalam sebuah tempat yang tidak dibayangkan itu sesuatu yang harus uyel-uyelan, antri, kemudian tempatnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, makanan mungkin menunya tidak seperti yang kita biasa makan. Ini semua kadang kita tidak mampu menerima. Nah, itulah yang kemudian muncul lontaran kata-kata, misalnya kata yang tidak menyenangkan untuk melihat itu. Nah, ini yang kemudian tidak mentaati akhirnya, yang dimana kita harus makan nggak mau makan, berkeluh kesah dan seterusnya, lebih menderita ini. Jadi ibadah haji kok menderita. Nah, itu sebetulnya pertanda bahwa tidak mabrur. Kenapa sebabnya? Lah karena dia imannya belum ada, ketauhidannya kurang ya. Nah, iman menurut istilah di sini, maka kita bisa memiliki kemampuan pembenaran di dalam hati kita ini diimplementasikan dalam bentuk pengakuan dengan lisan, yaitu mengucap dan melakukan amalan-amalan dari apa yang namanya anggota badan kita ini. Jadi apa yang dilakukan itu yaitu mengucapkan tadi ada asyhadu alla ilaha illallah, kembali pada rukun Islam yang pertama. Jadi dasar utama seseorang itu ketauhidan itu dari situ. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, orang kadang tidak paham ini Ustaz Irfan. Kenapa sebabnya? Karena ini hanya sebagai bagian dari ucapan syarat masuk Islam saja sepertinya. Salah itu hanya apa ya, rutinitas. Rutinitas ketika tahiyat kita baca itu. Nah, adzan juga ada apa namanya? Syahadat lagi kan gitu.
Jadi hal yang sepertinya biasa saja. Padahal tidak ada Tuhan ya yang pantas gitu ya. Kita untuk sembah, kita taati, kita prioritaskan gitu. Nah, kecuali hanya satu yaitu Allah. Nah, di sini inilah sebuah konteks pemahaman itu. Maka Ustaz Evan, di dalam ibadah haji itu yang kita bisa hadir ke sana itu kan sebetulnya karena Allah. Apapun yang terjadi, kita sudah berusaha. Kalau Allah belum menentukan untuk bisa hadir, ya tetap tidak berangkat. Contohnya pada saat pandemi ini, dalam kondisi pandemi di mana orang sudah siap, sudah semuanya segala ready, uang sudah ada, tinggal berangkat, tapi Allah nggak mengizinkan, selesai tidak bisa berangkat. Nah, ini adalah sebuah panggilan yang betul-betul yang memanggil itu Allah. Maka ketika talbiyah Ustaz, jadi di dalam talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini kita kadang tidak memahami dengan merasuk ya di hati, menghayati. Nah, bagaimana memahaminya di sini? Coba kita satu persatu kita artikan di situ. Aku datang. Nah, awalnya kan labbaik Allah. Aku penuhi panggilan. Nah, aku datang memenuhi panggilanmu. Jadi apa yang namanya saya hadir di tanah suci itu adalah karena memenuhi panggilan Allah, ya. Bukan panggilan menurut hati nurani kita, menurut kesukaanku. Jadi misalnya ketika saya itu haji saya itu berangkat ke sana bukan karena tetangga saya sudah haji. Lalu kalau saya nggak haji nggak enak. Mosok aku di kanan kiri sudah haji kok, cuma saya yang belum. Apa kata dunia? Nah, ini adalah bagian kita tidak bisa memahami makna labbaik Allahumma labbaik. Nah, inilah yang kemudian ketika kita memahami betapa yang namanya panggilan talbiyah ini, kehadiran kita datang di tanah suci atas memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan ini tidak hanya sekali, diulang. Kalimat ini diulang. Jadi pengulangan ini menandakan bahwa aku hadir itu bukan karena yang lain-lain ya Allah. Jadi ini kan ketahuitan kita. Jadi bukan karena saya sudah pensiun misalnya baru kemudian ke sana. Tidak, tapi karena dalam keadaan saya itu memenuhi panggilannya ini dengan memprioritaskan waktu. Jadi istilahnya kalau kita dalam sehari-hari itu ada istilah ini me time. Nah, jadi me time-nya ini kan kadang kita ketika sehari-hari kerja kemudian ada hari di mana jam itu untuk kita. Nah, ini yang namanya ibadah haji ini adalah me time kita kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi ya Allah, aku itu memenuhi panggilanmu dalam bentuknya segala apapun sekarang ini aku hanya untukmu ya Allah, tidak untuk yang lain-lain. Bisnisku yang di Indonesia saya tinggalkan, jabatanku yang ada di pekerjaan saya tinggalkan, kehormatanku di kantor saya tinggalkan, ya segala apa yang kusukai saat sehari-hari ku tinggalkan semuanya. Jadi betul-betul labbaik Allahumma labbaik ini dalam keadaan apa? Hanya untuk Allah, berserah diri pada Allah, memenuhi undangan yang Allah panggilkan itu dalam bentuk sendika dawuh ya Allah. Apapun ini adalah sesuatu yang Engkau berikan nikmat untuk bisa hadir ke sana. Jadi ketika hadir itu betul-betul mendudukkan diri kita itu sebagai tamu Allah. Kadang orang tidak merasa bahwa diri seorang haji itu enggak menjadi tamunya Allah, sehingga enggak sadarnya ini perilakunya sakwenake dhewe. Nah, oleh karena itu Ustaz Eswan, jadi ketika kita sudah menundukkan sebagai tamunya Allah, berarti orang yang diprioritaskan oleh Allah, diistimewakan. Jadi tamunya. Nah, orang namanya tamunya ini kan mesti diprioritaskan, dijamu. Nah, sehingga apapun disubyo-subyo. Apapun yang diberikan di situ berarti jamuan Allah. Aku nikmati, aku syukuri, ya dalam bentuknya totalitas. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah bisa seperti itu, betul-betul bisa menikmati. Mulai dari ketika kita harus berihram,
Kita nikmati bagaimana Ya. harus pakai baju ihram. Pada saat kemudian kita harus tahallul, ya dinikmati. Ya. Kalau perlu digundul ya, Ya, gundul. nikmati gundul Ya, gitu kan. betul. Dalam bentuknya seperti itu. Ketika kita harus wukuf dalam keadaan ya nikmat sekali. Artinya ini di saat di dalam lingkungan tamunya Allah ini, maka kita betul-betul orang yang terhormat di situ. Nah, yang berikutnya kita dalam posisinya dalam keadaan aku datang memenuhi panggilanmu itu tidak ada sekutu bagimu. Jadi artinya saya ini hadir ke sana tidak ada embel-embel di sana mau kulaan. Wah, jadi bukan untuk kulaan barang kemudian dibelanjakan di sana kita bawa pulang, bukan itu. Artinya kita benar-benar tidak ada niat-niat yang lainnya kecuali hanya untuk ibadah denganmu ya Allah. Tidak ada sekutu. Jadi aku datang ke sana bukan untuk cari gelar haji, bukan cari gelar hajah, tapi aku adalah hanya untuk betul-betul menerima apa yang Engkau berikan untuk mencari ridhomu ya Allah. Nah ini yang kemudian implementasi di dalam sebuah perilaku ini tidak akan melakukan hal-hal yang nanti berbuat syirik. Misalnya ada batu, ada yang namanya kerikil yang bentuknya bagus, ini jangan diopeni, yang untuk dibawa pulang. Untuk jimat, nah ini sudah syirik nanti. Nah sehingga yang namanya tidak ada sekutu bagimu ya. Kalau aku ngelilingi Ka'bah, ini Ka'bah itu hanya batu, yang kemudian ini sebagai bagian dari perintah yang dilakukan. Nah, nggak usah ngusapkan sorban terus dibau-baui di mulut. Ini sesuatu yang nanti malah musyrik nanti ya. Artinya betul-betul la syarikalah. Nah, kemudian aku datang memenuhi panggilanmu ini sesungguhnya segala puji. Itu yang panas dipuji itu hanya Allah. Jadi kalau orang itu dalam keadaan haji memahami talbiyah ini, lihat ketauhidannya yaitu aku tuh manusia yang tidak punya kepantasan dipuji. Jadi kalau ada orang tidak memuji saya itu nggak apa-apa, nggak tersinggung bahwa saya itu di situ sama dengan yang lainnya. Walaupun di Indonesia kita sebagai pejabat punya kedudukan tinggi, punya harta yang banyak, itu semuanya tidak ada artinya. Jadi di dalam sebuah perilaku di dalam ibadah haji ini, ketika kita bergaul dengan sesama jamaah menjadi ukhuwahnya bagus sekali, mengeluarga, tidak ada kesombongan, sehingga tidak ada sebuah ketersinggungan ketika ada orang memanggil kita dengan mungkin tidak seperti orang lain menyebut gitu kan. Nah ini adalah segala puji itu hanya milik Allah. Nikmat yang kita ada itu karena Allah. Aku bisa jalan tidak kesakitan di tanah suci, bisa sehat di sana, bahkan keadaannya bisa jalan tawaf kuat ya. Itu bukan karena sehat kita, bukan karena Allah. Nah itu nikmat-nikmat dari Allah. Kadang seseorang itu lupa bahwa nikmat ini tidak semuanya diberikan kepada orang-orang yang haji itu. Sehingga ketika orang dalam keadaan haji ini memahami betul bahwa segala apa yang kita bisa sampai ke sana ini adalah nikmat Allah betul. Banyak orang sudah sampai di sana nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjalani prosesi ibadah haji. Ada juga sampai di sana malah meninggal, belum sampai prosesi ibadah haji. Artinya sebuah nikmat betul kita bisa sampai step by step prosesi itu sampai di hari H saat haji itu tiba. Nah ini adalah betul-betul menyadari nikmat ini berarti orang yang ibadah haji itu bisa memiliki kemampuan rasa syukur, Ustaz. Jadi betul-betul dia bisa bersyukur atas nama Allah. Nah yang berikutnya Ustaz, yaitu dengan menjalani talbiyah tadi dan segenap kekuasaan ini hanya milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Saya punya jabatan di Indonesia, ini bukan karena saya punya kapasitas, enggak, tapi Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk saya dinaikkan jabatannya, bahkan diturunkan pun bisa. Mudah sekali. Nah ini yang membuat orang-orang yang kalau dalam bentuk ibadah haji itu hilang rasa sifat sombong. Padahal kesombongan ini adalah sebuah hal yang sangat dibenci Allah. Karena itu orang yang ibadah haji kok ada sebuah kesombongan, keakuan yang ingin diladeni, ingin dalam bentuk disapa duluan,
ada sedikit menjap-menjap karena Oh, gitu. inginnya diistimewakan. Istimewakan. Nah, ini yang menyebabkan justru nggak paham betul makna talbiyah. Itu Ustaz Irfan. Ya. Secara komprehensif ya Ustaz. Nggih. Jadi apa yang menjadi lafaz dari talbiyah itu, Nggih. karena orang berhaji itu kan jadi lafaz yang pokok itu. Betul. Inti daripada semua lafaz di talbiyah itu. Leres. Karena merasa dipanggil gitu. Nah, Bagaimana orang merasa dipanggil itu berarti punya rasa husnudzon pada Allah, pasti betul. Allah memberikan yang terbaik. Betul. Gitu ya. Leres. Nah, karena itu Ustaz, rasa betul-betul saya itu dipanggil Allah dan saya merasa dipanggil, namanya terpanggil. Iya. Maka yang terjadi ada ketaatan untuk Ya, mendatanginya. betul. Nah, disinilah di dalam sebuah ibadah haji, orang yang bisa memulai dari apa yang dinamakan proses ibadah haji ini dengan rasa ketaatan, Ya. ketaatan inilah yang nanti mendudukkan manusia tadi pulang haji yang namanya mabrur. Iya. Karena ketaatan itu tidak lain adalah sebuah ketakwaan. Jadi kalau orang itu kemudian dalam bentuknya ibadah haji itu tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, bolehnya ini. Itu dia jalani dengan enak. Karena apa? Nggak usah bertanya, kok ra entuk ngopo? Nah, Ya. itu semuanya ada sesuatu yang di balik itu ada sebuah kebaikan yang kadang kita nggak paham itu. Nah, disitulah yang kemudian mengapa kita harus lari sa'i ya. Ya, kemudian mengitari itu Ka'bah. Kenapa harus 7 kali putaran? Itu Pasti ada kebaikan. ada kebaikan. Itu ya. Jangan dinyang. Buat 3 saja. Iya. Nah, jadi itu semua rukun-rukun yang memang harus kita jalani sehingga apa yang namanya sebuah ketaatan ini nanti ketika dia sampai di Indonesia, segala hal yang memang Allah tentukan di dalam kehidupan ini boleh melakukan ini, lakukanlah itu, perintah-perintah Allah, maka kita kerjakan. Allah melarang ini, melarang itu, ya kita hindari, jangan sampai kita kerjakan. Nah, ini akhirnya orang yang namanya mabrur. Nah, di sisi yang lain, orang yang ketika sudah merasa tadi ya Ustaz Evan, kalau kita merasa dipanggil Allah, ada sebuah prioritas. Memprioritaskan itu berarti mengutamakan, mendahulukan sebuah kepentingan apa yang Allah sampaikan. Nah, maka kalau misalnya kita ini dipanggil oleh bupati atau oleh wali kota atau gubernur, maka ini kita merasa terhormat dipanggil ini. Karena apa? Kita akan segerakan, nggak mau kita terlambat datang. Nah, dengan pakai baju sembarangan. Nah, ini yang kemudian berpenampilan tidak ada asal-asalan. Lalu berkatanya pun tidak boleh sembarangan lagi. Jadi artinya ketika orang itu sudah dalam bentuk merasa dipanggil Allah betul, maka yang berikutnya adalah dia akan mengutamakan sebuah panggilan itu dengan berpenampilan, bertutur kata, bersikap, bahkan cara duduk nggak sembarangan. Nah, itu yang akhirnya sadar di dalam sebuah ketentuan seperti itu di setiap step-step proses di mana rangkaian ibadah haji ini dia selalu dalam kehati-hatian. Nah, apa seperti yang kita katakan yang namanya orang yang beriman itu ibaratnya adalah orang yang menjalani segala sesuatu dengan penuh kehati-hatian, tidak dalam sembarangan, bahwa dia mau melangkah ibaratnya jangan sampai kena duri, dilihat celahnya ini ada berisiko apa tidak. Kalau saya mau mengucapkan ucapan saya ini bermanfaat tidak, menyinggung orang apa tidak, menyakiti orang tidak, jangan asal menurutku. Nah, keegoan ini sudah mulai hilang. Artinya hati-hati. Sehingga ketika berkomentar di grup WA juga nggak sembarangan. Karena itu ini omongan saya bisa nggak membuat kegaduhan, sehingga menyebabkan ada keributan karena ucapan kita. Nah, ini lesan kita ini dipertimbangkan betul. Nah, di situ kemudian talbiyah ini juga melenyapkan kita ini tidak membanding-bandingkan tandingan Allah. Allah itu nggak untuk ditanding-tandingkan, nggak ada tandingannya. Karena tidak ada yang bisa sebanding. Maka Allah itu maha suci.
orang itu nggak ada yang suci. Maka ketika dalam keadaan begitu menjadi orang yang pemaaf, Ya. maka orang tidak dalam keadaan nggak boleh salah, itu nggak bisa. Ya. Maka manusia yang hajinya mabrur orangnya pemaaf, begitu tak? Pemaaf dan memaklumi. Memaklumi, bisa memahami orang, dan empati. Iya. Ada rasa empati sehingga bagaimana dirinya itu ingin menjadi orang yang orang lain menghormati saya, maka saya menghormati orang. Iya. Sehingga dia empati itu dalam bentuknya tidak hanya merasakan orang lain begitu, tapi Iya. diterapkan kalau Pada saya itu diri ingin sendiri baik, gimana gitu ya. nah maka saya harus dengan orang lain juga baik, begitu Tat. Ya, karena apapun yang dilakukan orang lain itu Iya. kemudian tidak langsung ditanggapi secara negatif. Iya, betul. Semuanya harus dimaklumi, mungkin belum tahu, mungkin Betul. perlu Bisa memaklumi dengan baik. Ya. Jadi kadang ketika orang itu responsif ya, Iya. menanggapi segala sesuatu itu karena pandangan wawasannya sempit. Jadi memang orang ibadah haji itu perlu sangu. Yang paling utama bukan hanya uang. Kalau uang itu banyak orang yang tidak harus sangu uang karena sudah bisa dijamin tadi ya. Sudah awal-awal. Tapi yang lebih utama adalah sangu ilmu. Ilmu inilah yang kemudian agar supaya kita melangkahnya didasari ilmu itu. Maka ketika kita punya ilmu itu, kita ada rambu-rambunya. Oh, gini tuh nggak boleh toh. Oh, ini harus begini. Nah, ini yang kemudian kita bisa tadi Ustadz menyampaikan bahwa boleh dalam keadaan memahami orang boleh salah. Kok dia salah begini apa? Oh, karena dia maklum belum bisa begini. Nah, sehingga tidak terus menghakimi orang dengan mudah. Padahal pekerjaannya bukan hakim, Tat. Iya, betul, Tat. Alhamdulillah. Jadi jamaah semuanya sudah terang benderang dari apa yang menjadi uraian dari Ustadz Dr. Tri Pitara tadi. Karena bagaimanapun juga seorang calon haji itu mesti harus punya kepasrahan diri kepada Allah sepenuhnya. Semua perhatian harus kepada Allah ketika kita beribadah haji. Baik, untuk close silakan Ustaz. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Evan. Jadi para jamaah calon haji ya, jadi ada hal yang lebih penting lagi di antara kesimpulan ini adalah kita di dalam talbiyah ini bisa menjaga kita dengan kita. Maksudnya apa? Kita dengan ego kita. Karena yang namanya ego kita ini sesungguhnya adalah bagian berhala. Jadi kalau kita selama ini mungkin memahami berhala itu adalah yang kita akan lempari ya saat melempar jumroh itu, salah satunya itu adalah berhala ya. Tetapi yang namanya setan-setan itu yang jadi berhala itu sebetulnya kita sendiri bisa jadi berhala. Apa itu? Yaitu keakuan kita. Jadi kalau saya itu mengakukan aku terlalu tinggi, itu sebetulnya menghamba kepada diri, namanya nafsu. Sehingga ini namanya kita sesungguhnya menjadi penghamba berhala yang membahayakan. Maka dengan haji kita pahami betul ketauhidan kita yang namanya talbiyah, ini kita bisa terjaga dari kemusyrikan. Begitu Tat. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah sudah cukup banyak yang sudah diraikan oleh Ustaz Tri Pitara. Semoga bermanfaat. Waktu sudah cukup, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Amin. Dan kami akhiri bila fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi